Hai Ibu. Hai. Nah, Hai Ibu saya, Fasil. ya, yang saya lihat di sini semua ibu cantik-cantik ya, tidak ada bapak-bapak. Iya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ibu-ibu kita berjumpa lagi setelah kita sudah berjumpa di Loka Karya yang kedua. Sekarang kita berjumpa di Loka Karya yang ketiga tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita punya kegiatan di hari ini. Saya minta izin untuk ibu-ibu. Kali ini saya menggunakan akun suami saya, karena akun saya sedang di-blok ya. Ya, kita minta tolong Ibu Mega untuk bisa berbagi. Ya, jadi kita hari ini tentang pembelajaran diferensiasi, kemudian agendanya, Ibu Mega lanjut. Kita punya agenda yang pertama berdoa, kemudian pengenalan, kemudian kesepakatan, kemudian ada penjelasan tujuan, kemudian aktivitas dan kesimpulan. Nah, untuk itu saya minta kesediaan satu orang ibu-ibu untuk memimpin kita di dalam doa di saat ini. Ibu siapa yang bersedia? Oke, silakan Ibu Yosi. Iya Ibu Fasil dan teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita di hari ini, mari kita berdoa, kita menunduk kepala, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ibu Yosi. Ya, ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai hari ini, perkenalkan saya Nuni Silvana Kasman. Saya adalah guru penggerak angkatan ke-7 dan sekarang sebagai calon pengajar praktik di angkatan ke-11, khususnya untuk Ambon Maluku. Ya, Ibu Mega boleh lanjut. Nah, kita punya kesepakatan untuk hari ini. Ibu Mega silakan lanjut. Kita punya kesepakatan hari ini, ketika kita belajar daring pasti ibu-ibu sudah tahu mute-nya dimatiin dulu, nanti kalau mau berbicara baru dinyalakan, kemudian videonya jangan mati ya ibu ya. Nah, dan juga ketika ibu-ibu mau berbicara, diberikan kesempatan untuk berbicara, nanti raise hand saja. Oke, lanjut Ibu Mega. Nah, tujuan kita di hari ini, tujuan Bu. Oh iya, sudah Ibu. Ya, Saya tidak bisa. hari ini Belum kelihatan Bu. Apakah sudah kelihatan, Ibu-ibu? belum Bu, belum. Oh iya. Bentar Ibu. Sudah bisa ulang Ibu pasti. Apa sudah kelihatan teman-teman? Oke, Sudah Bu Mega. Sudah Ibu. ini peserta mendapat pemahaman awal tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Tentu saja ibu-ibu semua sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, sudah mengetahui tentang pembelajaran diferensiasi. Sekarang kepada ibu-ibu, Ibu Mega boleh lanjut terus. Apa yang memaksudkan pembelajaran berdiferensiasi menurut ibu-ibu semua? Ayo, silakan ibu-ibu, siapa yang mau menjawab? Ya, Ibu Yosi silakan. Iya Ibu Fasil, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Teman-teman hebat. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi itu di mana pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Mungkin untuk sementara seperti itu Bu. Oke, terima kasih Bu Yosi. Yang lain juga boleh bisa memberikan komentar di kolom chat. Atau ada lagi yang bersuara, Ibu Mega? Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatan
belajar yang berbeda-beda. Jadi kalau berbicara tentang gaya belajar, pasti ada terkait dengan kesiapan belajar, kemudian minatnya mereka, kemudian gaya belajar mereka. Jadi itu yang dibilang dengan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Kita berikan close dulu untuk Ibu Josi sama Ibu Mega. Ya, baik sekali ya. Terima kasih untuk Ibu Josi dan Ibu Mega yang sudah memberikan penjelasan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Memang pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid ya dalam belajar yang bisa berbeda-beda karena kita memiliki murid yang berbeda-beda, punya karakter yang berbeda-beda, punya tingkah laku, punya gaya belajar, semuanya yang berbeda. Nah, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini dia bisa meliputi kesiapan belajar, kemudian juga minat, potensi, kemudian gaya belajar anak didik kita, sehingga kita harus sebagai guru punya kemampuan untuk bisa melakukan pemetaan kebutuhan belajar terhadap anak didik kita. Nah, oke, lanjut Ibu Mega, sehingga sebagai seorang guru juga kita harus mampu memiliki strategi-strategi dalam pembelajaran. Nah, ini saya punya pertanyaan lagi, Ibu-Ibu. Bagaimana strategi Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Ayo, siapa yang mau coba? Ya, Ibu Indra silakan. Terima kasih Ibu Fasil. Strategi yang saya terapkan itu yang pertama saya membuat pemetaan dulu dengan asesmen diagnostik bagi anak-anak untuk memetakan kebutuhan belajar mereka terkait minat, bakat, dan gaya belajar serta kemampuan kognitif mereka. Kemudian saya membuat merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar yang memiliki metode dan model pembelajaran, dan kemudian saya terapkan di kelas. Terima kasih Ibu. Ya, baik sekali Ibu Indra. Sepertinya Ibu Indra sudah menerapkan pembelajaran diferensi di kelas ya, karena apa yang disampaikan sangat tepat sekali dengan melaksanakan diagnostik dulu secara kognitif dan juga non kognitif. Oke, baik ibu-ibu yang lain silakan. Mungkin bisa menggunakan kolom chat kalau masih malu untuk langsung berbicara ya. Ibu Meit bolehkah memberikan pendapat? Mute-nya Bu, mute. Oh iya, kalau Ibu Meit belum, berarti kita lanjut ke Ibu. Ya, Ibu, mungkin Ibu Mei terkendala jaringan, Bu. Kalau saya sependapat dengan Ibu Indra, setelah kita mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, baru di situ kita membuat strategi. Entah kita mau pakai apa, ada banyak strategi yang dapat digunakan, tetapi dalam hal ini 3 strategi yang dapat digunakan, misalnya diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Terima kasih, Bu. Ya, tepat sekali. Kita berikan dan juga Ibu Indra. Ya, mungkin dari Ibu. Ya, Ibu. Dari Ibu Mega mungkin tentang strategi pembelajaran diferensiasi. Saya sama Ibu jawabannya dengan Close dulu untuk kita semua ya. Nah, jadi apa yang Ibu sampaikan tentang strategi pembelajaran ya, kita mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa dulu, kemudian kita menerapkan strategi pembelajaran diferensiasi di kelas. Nah, Ibu ketahui bahwa strategi pembelajaran diferensiasi ini ada 3, ada dilakukan dengan diferensiasi konten, kemudian ada proses, juga ada produk. Nah, diferensiasi konten ini merupakan materi atau informasi apa yang akan kita berikan kepada siswa kita. Konten ini dapat dibedakan sebagai suatu tanggapan terhadap kesiapan, terhadap minat, dan juga profil belajar siswa maupun kombinasi dari ketiganya. Sebagai guru perlu menyediakan bahan atau alat atau materi atau media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa.
Nah, misalnya ketika Bapak Ibu mau melaksanakan proses pembelajaran IPA di kelas, menerapkan materi tentang zat padat, zat cair, zat gas, Bapak Ibu harus bisa mana sih yang kayak belajar secara audio, secara visual, secara kinestetis, itu harus bisa dibedakan ya. Oke, kemudian yang kedua itu ada diferensiasi proses ya. Ini diferensiasi proses ini menekankan bagaimana siswa dapat memahami atau memaknai apa yang telah dipelajari. Nah, diferensiasi proses ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap. Bisa ibu-ibu bisa menyediakan pertanyaan pemandu ya, kemudian juga bisa memberikan tugas. Jadi kegiatan proses itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama proses belajar ya. Oke, kemudian diferensiasi produk itu merupakan menampilkan atau mendemonstrasikan siswa nih, mereka akan menampilkan atau mendemonstrasikan hasil pekerjaan mereka, bisa dalam bentuk gambar-gambar atau membuat sebuah karya, membuat makalah, bisa presentasi dengan narasi seperti itu ya. Tentang 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, kita lanjut ya ibu-ibu ya. Kemudian ini yang terakhir, ya yang terakhir ini saya punya pertanyaan untuk ibu-ibu. Bagaimana cara ibu-ibu bisa melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa di kelas? Ada yang tahu Bu? Ketika ibu-ibu, ya oke, Ibu Indra silakan. Ya Ibu, terima kasih. Cara saya melakukan pemetaan kebutuhan belajar di kelas itu saya menggunakan berbagai macam ada angket, ada wawancara, ada observasi, kemudian kuesioner. Dari situ saya memberikan sejumlah pertanyaan dan mereka akan mengisinya dan diambil kesimpulan tentang pemetaan kebutuhan belajar mereka terkait minat bakat dan gaya belajar. Terima kasih. Ya, oke, baik Ibu Indra, terima kasih. Penjelasannya sangat baik sekali. Ibu Indra mengatakan bahwa ketika beliau melakukan kebutuhan belajar itu dengan menggunakan angket, kemudian dengan cara yang lainnya. Nah, mungkin Ibu Mega mau jelaskan? Oke Ibu, baik, terima kasih Bu. Untuk jawabannya saya sama Ibu yang disampaikan oleh Ibu Indra tadi. Nah, salah satu yang sudah saya lakukan terkait dengan bagaimana melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa yang saya sudah terapkan di kelas saya, yaitu saya melakukan asesmen diagnostik dengan yang memberikan pertanyaan-pertanyaan, kemudian di situ juga saya melakukan pemetaannya itu dengan langsung mewawancarai siswa Ibu. Jadi ada proses wawancara yang saya tanyakan ke mereka bagaimana dengan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh saya sendiri. Jadi baik daripada minatnya, kemudian gaya belajarnya dan juga kesiapannya. Nah, dari asesmen diagnostik itu kemudian saya mengelompokkan kembali siswa-siswa saya berdasarkan apa yang mereka butuhkan dan kemudian saya kelompokkan berdasarkan kelompok yang sudah mereka tentukan, tentunya berdasarkan yang pertama seperti itu Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mega untuk penjelasannya. Jadi benar ya apa yang disampaikan oleh Ibu semua mengenai cara memetakan kebutuhan belajar siswa boleh dilakukan dengan cara menggunakan angket, bisa wawancara, tapi sebenarnya juga Bapak Ibu bisa melaksanakannya dengan cara langsung, yaitu dengan menerapkan asesmen diagnostik, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang non diagnostik dan juga diagnostik ya, kognitif dan non kognitif. Kalau kognitif itu berarti pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan materi, sedangkan non kognitif itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keadaan siswa. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Di rumah kamu belajar dengan siapa? Apakah kamu senang belajar di rumah ataukah kamu senang belajar di sekolah? Ataukah apakah kamu senang kalau membaca puisi, ya seperti begitu ya Ibu-Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu bisa melakukan pemetaan dengan
menilai langsung, melihat selama proses pembelajaran bagaimana siswa punya keaktifan di kelas, bagaimana dia bisa mempresentasikan hasil diskusi dia, seperti itu ya Ibu-Ibu ya. Oke, luar biasa Ibu-Ibu semua. Nah, jadi hari ini kita punya pembelajaran tentang pemahaman awal pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kita sekarang sudah sampai di tahap akhir nih untuk tahap refleksi. Jadi saya meminta kesediaan Ibu-Ibu semua untuk bisa berefleksi untuk proses pembelajaran kita di hari ini tentang luka karya yang ketiga. Adakah di antara Ibu-Ibu yang bisa menarik kesimpulan? Ibu Mei sudah tidak ada ya, videonya sudah mungkin terkendala jaringan ya Ibu-Ibu ya. Terima kasih. Silakan. Oke, tidak ada lagi karena tidak ada berarti saya paham bahwa Ibu semua sudah memahami tentang pembelajaran diferensiasi di hari ini untuk luka karya kita yang ketiga. Sampai berjumpa di luka karya yang keempat Ibu-Ibu. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tabia. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu.